Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama, ini adalah temperance. Dengan temperance ini kayak ada sesuatu hal yang magical gitu, seperti keajaiban, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilogikakan. Terus ada intervensi semesta di situ, juga kayak menyeimbangkan atau menggabungkan dua hal atau lebih gitu. Misalnya, gini contoh, kayak ada sesuatu mimpi besar yang ingin kamu bangun, kamu wujudkan. Ada sesuatu hal yang berbicara di hati kamu. Tapi juga diimbangin dengan step-step langkah yang praktikal gitu. Misalnya, kamu ngapain dulu, terus bikin rencananya seperti apa, gimana mewujudkannya. Kalaupun misalnya hal yang berbicara di hati kamu atau mimpi yang kamu wujudkan itu, misalnya nggak disupport orang terdekat kamu, atau nggak didukung, atau nggak disetujuin. Tapi kamu tahu kamu bisa berjalan ke situ, kamu bisa mewujudkannya dengan langkah-langkah praktikal gitu, dengan membuat rencana seperti itu ya. Terus ada suatu hal juga tentang ini tema tentang sesuatu isu dari masa lalu, terutama highlightnya tentang masa kecil yang berhubungan dengan luka, dengan attachment style, tentang inner child kamu. Mungkin ini akan di trigger dengan orang-orang tertentu sekitaran kamu nonton reading ini, mungkin orang terdekat, mungkin orang yang baru kamu temuin, atau kamu akan ketemu dengan satu orang yang signifikan dan dia akan membantu kamu untuk mengurai isu-isu tadi gitu ya. Bisa jadi orang ini kayak datangnya cuma sebentar doang di hidup kamu, tapi kamu akan bertransformasi signifikan juga, atau dia akan membantu kamu untuk melihat hal itu yang tadinya mungkin kamu gak lihat, atau kamu gak mau lihat, atau kamu belum proses gitu ya, tentang masa lalu kamu, tentang inner child kamu, seperti itu. Nah, terus di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang mencerna. Mencerna itu dalam artian misalnya apa yang kamu makan, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu, itu yang pertama. Lalu juga mencerna hal-hal tertentu gitu, misalnya informasi yang kamu tonton, kamu baca, kamu dengarkan, apakah kamu kritisin ataukah kamu telah mentah-mentah begitu aja, ataukah kamu percaya dengan semua hal itu gitu. Kayak hanya karena orang-orang tertentu yang ngomong belum tentu itu sebuah kebenaran gitu. Makanya kamu perlu mencerna itu, kamu perlu mengkritisi itu. Itu ya. Itu tema reading kamu. Terus sebelum kita lebih lanjutnya kita lihat dulu oracle-nya. Kenapa tadi ada tema tentang masa kecil, tentang attachment, tentang masa lalu? Karena gini, oracle kamu yang pertama itu berbicara tentang attachment gitu, kelekatan kamu terhadap sesuatu atau orang-orang itu sangat dipengaruhi gimana kamu attachment kamu ketika kamu kecil gitu. Apakah secure, ataukah avoidant, ataukah anxious gitu, cemas. Nah, ini makanya kamu kayak perlu melihat gimana hubungan-hubungan kamu, pertemanan, hubungan romantis. Apakah kamu sudah punya attachment yang secure itu, atau ada hal tertentu gitu ya. Ini sebuah tema yang perlu kamu lihat. Kalau misalnya ini nggak penting gitu, ini nggak akan muncul dalam reading kamu. Nah, terus ini sesuatu yang menariknya, kayak ada sesuatu yang signifikan upgrade dengan keuangan, dengan pekerjaan, atau kayak ada pintu yang kebuka buat kamu. Karena oracle berikutnya adalah blossoming abundance, abundance yang kayak merekah gitu muncul. Kayak abundance itu misalnya bisa berhubungan dengan keuangan, finansial, pekerjaan, tapi bisa juga berhubungan dengan hal lain gitu. Banyak cinta yang melimpah di hidup kamu, misalnya kesehatan. Abundance itu sesuatu yang berlimpah. Gak hanya terbatas pada keuangan, pekerjaan, finansial aja gitu ya. Tapi ada sesuatu yang akan terasa banyak melimpah di hidup kamu. Bisa signifikan berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, karena oracle berikutnya adalah man holding a coin. Ini nggak terbatas pada laki-laki aja ya, tapi ini bisa seperti bantuan finansial, pintu pekerjaan baru, tawaran, kesempatan yang terbuka buat kamu. Ini sebuah sinyal untuk hal itu. Nah, kita balik lagi ke temperance, karena kartu yang mau konfirmasinya adalah star. Star itu bisa berhubungan dengan tadi, sesuatu yang memanggil di hati kamu, berbicara di hati kamu, kayak semesta menuntun jalan kamu ke suatu tempat, tapi tadi harus menyeimbangkan aspek tertentu atau mengkombinasikan hal-hal tertentu. Juga star itu berbicara semacam pemulihan, kayak ada hal-hal yang perlu dipulihkan, dan juga tentang harapan, seperti itu ya. Nah, yang jadi blessingnya adalah seperti gini, Queen of Pentacles itu dia merawat, membangun sesuatu, berdedikasi untuk sesuatu. Ada hal-hal yang sangat dia perhatikan gitu. Dan ini kayak kamu membangun sesuatu yang solid, stabil, karena konfirmasinya pohon. Pohon itu
berbicara tentang suatu yang solid dan stabil itu. Jadi memang proses kamu panjang Pentacles itu prosesnya panjang, perlahan-lahan, tapi kamu membangun sesuatu yang solid dan stabil. Ini adalah konfirmasi yang bagus karena tadi juga ada tema upgrade dengan finansial pekerjaan ya. Dan apa yang kamu bangun selama ini waktunya kamu menuai hasilnya. Apapun yang sudah kamu dedikasikan, waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, seperti itu ya. Kamu akan melihat progres dari itu semua. Lalu yang berikutnya yang jadi tantangan. Queen of Swords. Queen of Swords dikonfirmasi sama Fox. Queen of Swords itu adalah orang yang apa ya, bisa memisahkan, bukan memisahkan sih, tahu kapan menggunakan emosinya, kapan dia bisa tenang di tengah badai. Jadi ketika dia di posisi tantangan, dia bisa jadi arogan, bisa jadi sangat kritikal, bisa jadi omongannya pedes. Aku nggak tahu apakah ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, atau bisa jadi juga kayak ada sesuatu kayak kamu ngekat sesuatu atau orang-orang tertentu, atau bisa jadi kamu di-cut dari situasi tertentu atau hubungan tertentu gitu ya. Ini Queen of Swords ketika jadi tantangan. Bisa jadi juga ini waktunya kamu karena kamu elemen air bisa sangat apa ya, terpengaruh gitu sama emosi kamu, gitu, intens, fluktuatif. Ini juga sebuah reminder untuk kamu bisa jadi kayak Queen of Swords gitu. Dia punya emosi, tapi dia nggak akan membiarkan emosinya mengambil alih itu dalam momen-momen tertentu. Misalnya ketika lagi ada problem, ketika dia moodnya nggak bagus, ketika ada hal tertentu yang bisa mempengaruhi emosi. Nah ini makanya ketika Queen of Swords jadi tantangan, sebuah reminder buat kamu ya. Tadi kenapa aku bilang gini, kartu berikutnya adalah Three of Pentacles dikonfirmasi sama Child. Three of Pentacles itu bisa awalnya baru buat pekerjaan, kayak chapter baru dengan pekerjaan kamu. Ini berhubungan juga dengan teamwork. Terus bisa jadi juga ini Three of Pentacles itu aku secara personal mengartikannya adalah momen dimana kamu ketemu orang situasi tertentu yang akan membantu kamu untuk mengurai shadow kamu. Kenapa tadi aku bilang berhubungan dengan masa lalu atau inner child. Yang mengkonfirmasinya adalah gambar child itu, yang gambar anak-anak. Terus sebagian lagi ada hubungannya dengan kehadiran anggota keluarga baru, kehadiran anak gitu. Misalnya kamu kayak membagi tugas dengan pasangan kamu, gimana nih kita baru punya anak, kita berkolaborasi gitu, saling membantu, saling mengerti, ibaratnya gantian jaga malam, gantian ngerawat anak kamu, atau dibantu misalnya dengan kakek neneknya gitu ya. Jadi kayak teamwork karena kedatangan anggota keluarga baru. Karena di dasar deck juga ada sun itu kayak di sini tuh gambarnya anak-anak gitu loh. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak secara harafiah gitu artinya, tapi juga ada yang berhubungan secara metafor gitu. Balik lagi ke tema inner child dan the sun di bawah deck itu, dia memberi warna tidak langsung terlihat tapi kayak samar-samar, dan juga kayak ada sesuatu yang terang, sesuatu yang baru terlihat, atau suatu hal yang mungkin perlahan-lahan nanti kamu akan paham gitu ya. Dan sebuah sinyal juga kayak ada tema yang bikin kamu happy gitu, yang bikin kamu seneng, karena sun itu selalu berbicara kebahagiaan, seperti semangat, seperti sesuatu yang mencerahkan hati kamu gitu. Nah yang berikutnya adalah Chariot. Chariot ini adalah kartu kamu di meja arkana. Ini berbicara tentang progress, tentang movement, tentang transformasi, karena yang mengkonfirmasinya juga gambar stok gitu ya, perpindahan musim gitu, kayak ada sesuatu mungkin aspek tertentu di hidup kamu, mungkin secara semuanya gitu banyak yang berubah sekitaran kamu nonton reading ini, atau progres tadi yang kamu mau lihat gitu, yang berhubungan dengan sesuatu hal yang udah kamu sangat berdedikasi selama ini. Seperti itu ya. Dengan Chariot ini adalah sebuah konfirmasi yang bagus. Dan tadi aku sempat bilang di awal, sangat mungkin ini ada hubungannya dengan keuangan, dengan pekerjaan juga bisa gitu. Jadi kamu bisa lihat ada perubahan signifikan ke arah yang lebih positif yang berhubungan dengan keuangan finansial atau pekerjaan kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.